saya Cipta Dewi. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep materialitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan audit. Selamat menyimak! Konsep materialitas dalam perencanaan sampai pelaksanaan audit. Pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Materialitas terbagi menjadi 5. Yang pertama, overall materiality. Kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, performance materiality. Materialitas pelaksanaan merupakan level materialitas yang memperhitungkan risiko kesalahan secara gabungan di level akun laporan keuangan. Menentukan materialitas pelaksanaan memerlukan pertimbangan profesional. Materialitas pelaksanaan dipakai untuk menentukan akun yang dipilih dalam audit. Yang ketiga, specific materiality. Apabila terdapat akun dalam laporan keuangan atau pengungkapan dengan batasan materialitas lebih rendah dari materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, maka harus ditetapkan tingkat materialitas spesifiknya. Yang keempat, specific performance materiality. Materialitas pelaksanaan spesifik juga ditentukan dengan pedoman yang sama dengan materialitas pelaksanaan. Tingkat materialitas ini ditentukan untuk mengurangi risiko sampai di level yang rendah, di mana risiko gabungan kesalahan tidak melebihi materialitas spesifik untuk akun atau pengungkapan tertentu. Yang kelima, clearly trivial. Clearly trivial adalah nilai yang kesalahannya tidak perlu untuk dijumlahkan. Hal-hal yang sangat kecil pengaruhnya terhadap laporan keuangan bahkan bila dijumlahkan. Pada umumnya, nilai ini sebesar 0-5% dari materialitas. Adapun tujuan dari materialitas yaitu memusatkan perhatian auditor pada materi yang lebih penting dalam laporan keuangan saat menentukan strategi audit. Perencanaan. Dasar penentuan materialitas pada tahap perencanaan yaitu tolak ukur atas kondisi keuangan atau kinerja. Tolak ukur yang dipilih bisa dari laba rugi sebelum pajak, pendapatan, maupun total aset. Selanjutnya ada persentase dari tolak ukur yang dipilih. Persentase yang diterapkan pada suatu tolak ukur yang dipilih membutuhkan pertimbangan profesional. Terdapat hubungan antara persentase dan tolak ukuran dipilih seperti persentase yang diterapkan atas laba sebelum pajak dari operasi berjalan pada umumnya akan lebih tinggi daripada persentase yang diterapkan atas jumlah pendapatan. Nah, setelah membahas materialitas pada tingkat perencanaan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai materialitas pada tingkat pelaksanaan. Nah, auditor harus menetapkan materialitas pelaksanaan untuk menilai risiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Nah, seiring dengan penentuan materialitas yang sudah kita lakukan pada tingkat perencanaan, nantinya kita dapat melihat adanya risiko audit, kemudian materialitas, dan bukti audit. Nah, di mana ketiganya ini saling memiliki hubungan. Nah, jika kita melihat risiko auditnya tinggi, maka untuk materialitasnya kita akan rendahkan atau turunkan. Nah, dan pada akhirnya kita akan mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak lagi dan prosedur audit yang lebih mendalam. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika auditor menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan
perlu dilakukan dan apakah sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tepat. Nah, kemudian untuk tingkat materialitas tersebut direvisi sejalan dengan pelaksanaan audit jika terkait dengan yang pertama yaitu adanya perubahan kondisi, yang kedua adanya informasi baru, dan yang ketiga adanya perubahan pemahaman auditor atas entitas dan operasinya. Kemudian, kita akan membahas mengenai dokumentasi materialitas. Auditor harus mendokumentasikan semua materialitas baik dari segi jumlah maupun dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan tingkat materialitas. Nah, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam penentuan materialitas yang harus didokumentasikan oleh auditor. Di antaranya yaitu yang pertama adalah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, yang kedua adalah tingkat materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu, kemudian materialitas pelaksanaan, dan terakhir yaitu revisi yang dibuat sejalan dengan progres audit, di mana semua ini harus didokumentasikan oleh auditor dengan benar. Nah, baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai konsep materialitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan audit. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.